wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan film yang berjudul Kembalinya Pembelajaran Tatap Muka Setelah Pandemi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kiri saya ada Lutfia Iriskia, saya berperan sebagai siswa dan juga sebagai editing. Saya Gali Patricia, saya sebagai kameramen, siswa, dan editing. Saya Wahyuni Maulidia yang berperan sebagai guru. Saya Diana Fitri Anissa berperan sebagai produser dan siswa. Saya Yulia Puspitasari berperan sebagai narator dan siswa. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar terang, dan dedaunan yang bergoyang karena tersentuh angin. Pagi itu, seluruh siswa di SMA Negeri 1 Lembah Gemulai melaksanakan pembelajaran secara daring yang telah terjadi selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Sekarang saya akan mengecek daftar hadir satu persatu. Ketika saya absen nama kalian, on cam sebentar ya. Iya. Diana. Iya. Dian. Maaf Bu, Dianya lagi di rumah sakit. Oh iya. Nggak bisa hadir. Iya, lagi sakit ya. Fatima. Iya Bu, hadir. Gali. Gali itu kok pakai baju bebas ya? Oh maaf, Oh iya Mas balik. Sebentar, Gali bisa on cam sebentar. Hari hadir. Harinya izin, Bu. Hadir Fatima. Lutfi hadir. Hadir, Bu. Oke. Marsi. Hadir, Bu. Oke. Nurus. Hadir. Yulia. Hadir Bu. Ya. Rananda. Hadir Bu. Iya. Terima kasih ya. Mau on cam sebentar. Oh iya, saya punya kabar gembira untuk kalian bahwa minggu depan sekolah akan kembali pembelajaran tatap muka ya, offline. Jadi nanti kita akan diberikan dua, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 dimulai pada pukul 9.30 sampai jam 10. Sesi yang kedua dimulai jam 10 sampai jam 12.
sampai jam 12. Untuk pembagian Siswanya sesuai absen. Sebelum saya membacakan materi, saya akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nanti tugas kalian membuat PPT dengan materi teori masuknya Islam Nusantara. Jadi kalian bisa membuat desain sekreatif mungkin. Dan ketika minggu depan offline, kalian sudah siap untuk mempresentasikannya. Langsung saja ya, saya mulai bagi layar agar nanti kalian bisa mengerti maksud dari penugasan dari saya itu sendiri. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sebelumnya ada yang tahu teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada berapa? Ada 5, Bu. Kok 5? Sebutkan coba apa aja? Agak lupa, Bu. Kalau yang lain ada yang tahu? Ada 3, Bu. Kok ada 3? Apa ajaran Anda? Teori Masir. Terus teori... Aduh, 2-nya lupa, Bu, aku, Bu. Ini kebanyakan pembelajaran daring ya, jadi banyak yang lupa. Oke. Saya lanjut ya. Jadi teori masuknya Islam Nusantara itu ada 4. Sengaja ya, tidak saya jabarkan satu-satu karena apa? Nanti di penugasan kalian saya suruh kalian menjabarkan satu persatu sama contoh dan buktinya masing-masing. Jadi nanti penugasan kalian bisa membuat PPT sekreatif mungkin dan juga kalau bisa jangan terlalu detail ya tulisannya. Jadi kayak intinya nanti kalian bisa baca di PDF atau apa gitu. Yang penting di PPT-nya tidak terlalu banyak tulisan. Saya maunya seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya ada proses masuknya Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia secara damai dilakukan dalam beberapa cara. Di antaranya yaitu perkawinan, pendidikan, kesenian, dakwah, dan juga tasawuf. Ini ada bukti masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Yang kedua, ada catatan dari Marco Polo. Yang ketiga, ada berita dari Mahuan. Yang keempat, ditemukannya komplek makam Troloyo di Mojokerto. Yang kelima, makam Sultan Malik As-Soleh. Dan yang terakhir ada berita dari Jepang. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya membacakan nama-nama kelompok kalian. Bu, ini kelompoknya nggak bagi sendiri, Bu? Apa Ibu yang milihin? Nanti saya akan membagi kelompok kalian. Seperti itu kali. Oh, ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu.
Baik, saya akan membagi nama-nama kelompok kalian ya. Minta tolong sekretarisnya bisa mencatat masing-masing nama kelompok yang saya sebutkan ya, agar nanti tidak ada yang tanya lagi. Mbak Yulia, masih ada? Ya Bu, masih ada. Oke. Kelompok 1 ada Nanda, Fatima, Ajeng. Untuk kelompok 2 ada Balik, Ainun, Afif. Kelompok 3 ada Diana, Yulia, dan juga Lutfi. Kelompok yang terakhir, kelompok 4 ada Firman, Marsi, Dian, dan juga Hari. Itu adalah daftar nama kelompok kalian. Bagaimana Mbak Yulia sudah? Maaf, bisa diulangi lagi dari awal. Oke, mulai dari awal ya. Kelompok 1 ada Rananda, Fatima, Ajeng. Sudah? Sudah Bu. Diulang lagi apa? Seterusnya kelompoknya ini. Kelompok selanjutnya Bu. Oke. Kelompok 2 ada Balik, Ainun, dan juga Afif. Sudah? Sudah Bu. Kelompok 3 Diana, Yulia, dan juga Lutfi. Oke, selanjutnya. Kelompok 4 ada Firman, Marsi, Dian, dan juga ada Hari. Ya Bu, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Yulia. Sampai sini ada pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan kalian di minggu depan. Bu, maaf saya dapat kelompok. Oh iya Gali, nanti kamu kelompok 3 ya. Iya Gali, nanti kamu gabung di kelompok 3 ya. Ada Diana, Yulia, dan juga Lutfi. Iya Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ada Bu, sepertinya sudah cukup. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yulia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya izin les dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. 1 minggu kemudian, pembelajaran offline kembali seperti sedia kala. Murid-murid sudah mulai bergegas memasuki kelas. Tidak lama kemudian, Bu Dia datang memasuki kelas dan membawa murid baru yang bernama Balik dan Firman.
pindahan dari SMA Bandeng Asep. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari SMA Bandeng Asep. Mohon masnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik Bu. Perkenalkan teman-teman, saya dari SMA Bandeng Asep, nama saya Muhammad Balik Darmawan. Biasanya dipanggil siapa, Mas? Balik. Oh, Balik ya. Yang kedua. Perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad. Saya berasal dari sekolah SMA Bandeng Asep, Sidoarjo. Ya. Masnya silakan duduk di bangku belakangnya itu ya. Oh ya, terima Ya, kasih Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan mulai absen terlebih dahulu ya. Diana Fitri Anissa. Hadir, Bu. Lutfi Ayu Rizkia. Hadir. Julia Rustika Sari. Hadir. Nurus Triwilujeng. Sakit, Bu. Sakit. Haristia Wibowo. Siaran mungkin, Bu. Masih belum cukup ya liburnya darinya itu. Kok masih banyak yang terlambat, banyak yang sakit. Ya, Bu, masih belum. Sih, Hadir, Bu. Gali Patricia. Sakit, Bu. Anak-anak, ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Lupa, Bu. Ada yang masih ingat? Barangkali masih ingat kasih minggu kemarin loh. Saya, Bu, ingat teori masuknya Islam di Indonesia. Ada, kalau nggak salah ada 4 atau 3 gitu. Iya benar Lutfi, coba sebutkan teorinya apa saja. Aduh, saya lupa, Bu, kalau berapa teorinya itu ada apa aja. Ayo yang lain coba sebutkan, siapa yang ingat? Saya, Bu. Oh iya, Ada 4 teori, Bu. coba sebutkan. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, ketiga Mekah dan Cina. Iya benar. Masih ingat ya berarti? Iya, Bu. Lumayan. Ya kalau gitu kita minggu lalu ada tugas presentasi ya. Ya, Bu. Iya. Nah, ini kalian sudah ada yang siap untuk maju ke depan presentasi? Siap nggak siap, Bu? Ayo silakan yang siap maju ke depan. Kelompok siapa yang siap? Ayo. Gak ada yang siap. Kalau nggak ada yang siap, saya pilih acak ya. Iya, Bu, boleh. Kalau gitu kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasi ke depan. Wah. Mampus dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, macam-macam. Sutun kiri. Iya.
Yang pertama ada teori Gujarat, kemudian yang kedua ada teori Persia, yang ketiga ada teori Mekah, dan yang terakhir yaitu teori Cina. Ini adalah salah satu gambar dari peta Daun Kesultanan Islam Nusantara. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Islam asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Maratha. Buktinya salah satunya itu mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama aslinya Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Prof. Hesam Jajaningrat. Bukti lain adalah adanya persamaan nisan pada makam Malik As-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim yang memiliki kemiripan dengan nisan yang ada di Persia. Kemudian ada teori Mekah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Bukti adanya teori Mekah yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh dari aliran terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah menganut mazhab Hanafi. Kemudian pada abad ke-7, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad. Cara penyebaran agama Islam ke Nusantara salah satunya seperti melalui perkawinan, perdagangan, kesenian, pendidikan, politik, dan satu lagi tasawuf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin salah satu dari kalian ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan. Ya, saya izin bertanya. Ya, silakan, Mas Balik. Waalaikumsalam. Duh, baru datang? Iya, Bu, maaf telat. Dari mana kok bisa telat? Macet, Bu. Ya udah silakan duduk di depan ya. Ya, silakan, Mas Balik. Apa yang disebut dengan tasawuf? Oke, terima kasih Mas Balik atas pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam bisa diterima di Indonesia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sambil kita menunggu jawaban dari kelompok 3, saya akan menjelaskan sedikit tadi ya melalui proses penyebaran agama Islam. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Mengapa melalui jalur perdagangan? Ada yang tahu? Mengapa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan? Ya. Mengapa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan? Ada yang tahu anak-anak? Tidak, Bu. Ya. Terus aku jawab. Jan. Ya. Ada yang tahu mengapa Islam
bukan kita semua penyebabnya Islam masuk ke Indonesia, Bu. Ya, jawabannya sangat bagus ya, Firman. Ya, jadi mengapa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan? Itu karena di Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau. Nah, dari situlah karena Indonesia itu sendiri kaya akan rempah-rempah, sehingga banyak saudagar yang singgah di beberapa pulau yang melakukan transaksi jual beli, yaitu perdagangan. Sekian.